Siswa SMP di Kota Bogor diduga dianiaya gurunya, keluarga korban lapor polisi. Siswa sekolah menengah pertama SMP diduga menjadi korban aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum guru, hingga menderita luka lebam di bagian muka. Akibat kejadian tersebut, orang tua korban pun langsung melaporkan kasus dugaan penganiayaan ini ke Mapolresta Bogor Kota. Siswa di salah satu sekolah tingkat SMP swasta di Kota Bogor berinisial L menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum guru yang tak lain wali kelas korban. Korban mengalami luka lebam di bagian muka hingga harus mendapatkan perawatan medis dengan didampingi ayahnya, Muhammad Umar. Siswa kelas 3 ini yang menjadi korban penganiayaan mendatangi Mapolresta Bogor Kota untuk melaporkan kasus penganiayaan tersebut. Ayah korban mengaku kaget saat anaknya mengalami luka lebam di bagian muka. Saat pulang sekolah, kasus penganiayaan ini pun sempat ditutupi oleh pihak sekolah yang mengaku kepada orang tua korban bahwa siswanya jatuh di sekolah. Namun saat ditanyakan kembali kepada korban, orang tuanya kaget saat mengetahui anaknya menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh gurunya sendiri hingga melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, hingga saat ini pihaknya sudah mendapati laporan atas dugaan penganiayaan tersebut. Sejumlah saksi pun sudah dimintai keterangan dan korban pun langsung divisum untuk penyidikan lebih lanjut. Kasus penganiayaan terhadap siswa di salah satu sekolah SMP swasta di Kota Bogor ini yang dilakukan oleh oknum gurunya masih ditangani Satreskrim Polresta Bogor Kota. Kasih ya, waktu kejadian di hari Senin tanggal 21 ya Pak. Jadi anak saya itu pulang ke rumah dalam keadaan babak belur, dan dari pihak sekolah bilang itu jatuh dari kamar mandi. Tapi di hari Selasanya ada murid dan orang tua murid mengatakan bahwa anak saya itu bukan jatuh tapi dihajar sampai pingsan. Terus setelah pingsan itu ditendang Pak. Itu kejadian yang singkat. Alasannya Pak kenapa sampai bisa ditendang? Alasannya itu jadi anak saya itu ngobrol ya di majelis di belakang kursi sama teman-temannya, karena anak saya ini sebagai ketua kelas dipanggil lah oleh wali kelasnya. Kamu sambil dijewer, kamu sebagai ketua kelas harus kasih contoh yang baik sama teman-temannya. Mau lagi enggak Pak. Pas anak saya bilang enggak Pak, itu langsung dihajar sampai pingsan Pak. Betul nggak alasan apa ketika guru dan pihak sekolah itu sempat berbohong Pak bahwa anak? Iya, di hari Senin Pak. Hari Senin itu anak saya kan diantar ya. Sebelum diantar ke rumah itu sempat dibawa ke klinik Pak, diobati, terus bawa ke rumah dan bilang ke saya itu anak saya itu jatuh di kamar mandi. Dan saya tanya anak pun begitu jawabannya. Ketawa-ketawanya hari Selasa Pak, pas teman-teman sama orang tuanya tuh ngejenguk anak saya. Itu guru atau wali kelas? Wali kelas Pak, wali kelasnya. Kejadiannya itu bisa secara teman-teman satu kelas yang lain, betul di dalam kelas atau di majelis, tapi masih di ruang lingkup sekolah Pak, di majelis. Jadi pas mau sholat zuhur, jadi anak saya tuh ngobrol kayak di meja, belakang meja gitu. Karena anak saya sebagai ketua kelas dipanggil. Kejadian sekolah Pak, apa jawabannya? Nggak Pak? Masih ke pihak sekolah. Dari sekolah. Kalau waktu hari Sabtu kan mantan istri saya kan datang ke sekolah ya, ingin mencabut keluar dari sekolah itu. Namun dari pihak pas sekolah ya sebenarnya ya Lutfi harus keluar. Ya udah, saya juga emang mau keluar gitu dengan ya kata seperti itu. Saya bukan menanam, tapi emang dari awal pun saya ingin keluar. Alasannya apa disuruh keluar? Ya nggak tahu itu, karena kan yang itu mantan istri saya datangnya. Oleh pihak sekolah Pak? Pas sekolah Pak. Alasannya apa disuruh keluar? Oh, kurang tahu tuh, saya yang datang karena mantan istri saya yang datang. Pak, penugasan Pak, jadi pihak sekolah meminta anak Bapak keluar dari sekolah? Ya lebih baik keluar saja gitu. Mau waktu itu lebih baik keluar aja gitu. Itu permintaan dari sekolah itu ya? Iya. Pak, dari dengan keluarga apa kira-kira Pak dengan kasus Ya ini? harapan saya sih ya ingin ya hukum tetap berjalan aja sih. Yang mau damai ya? Nggak ada, karena apa aja saya nggak sih gitu, anak-anak udah sampai kayak maling gitu dibikin seperti itu. Dua pukul 23 32 berat setengah 12 berarti yang pagi.
Sedikit terkait adanya dugaan penganiayaan terhadap siswa sekolah, Pak. Oke, untuk terkait penganiayaan siswa sekolah sudah kami terima laporannya. Kemudian untuk tindak lanjutnya kita sedang melakukan pemanggilan terkait saksi korban. Untuk visum kita sudah lakukan. Untuk sementara itu kenapa bisa ada dugaan tindakan kronologis berapa? Kronologisnya secara singkat bahwa ada salah satu tenaga pengajar itu memberitahu atau mengingatkan kepada muridnya pada saat jam pelajaran ya dilakukan untuk dari keterangan korban menjewer dan melakukan pemukulan. Itu sedang kami dalami. Ini karena kami masih mendapatkan keterangan dari orang tua. Jadi kita dalami kepada saksi korban. Kalau korbannya di mana Pak? Kalau secara fisik kita lihat ada di wajahnya, wajah sebelah kiri dan kanan. Sudah visum Pak? Visum sudah dilakukan. Memang anak itu kenapa sih Pak? Kesalahannya apa? Nah ini sedang kami dalami apakah memang ini dalam taraf wajar atau tidak seperti itu. Tangan kosong dengan alat, Pak. Dengan tangan kosong, sementara dengan tangan kosong untuk pengembangannya. Nah, Jadi diduga pelakunya Ada intimidasi terhadap saksi-saksi yang ada di sekolah itu bagaimana? nah itu belum nyampe ke saya kalau informasi seperti itu. sejauh ini kalau saksi yang sudah diperiksa berapa banyak? Ini hari ini ada 3 saksi yang kita panggil, mudah-mudahan bisa hadir untuk hari ini. Pemukulannya berapa kali pengakuan korban? Ini masih kita dalami untuk berapa kalinya. 1 orang. Untuk pelaku 1 orang. Siswa ini kelas berapa sih, Bang? Gimana? Siswa ini korban ini Kita masih kelas berapa? Kita masih dalami untuk kelasnya dan wali kelasnya seperti apa. Apa benar korban sempat diantar oleh pihak sekolah pulang ke rumahnya? Ya betul. Alasannya betul katanya jatuh di kamar mandi. Itu kita dalami lagi untuk keterangan karena kita masih minim terkait informasi kejadian seperti apa, makanya kita lakukan. Banyak alibi dan ya. Gimana? Kedua pelakunya banyak alibi ya. Makanya kita akan dapat keterangan secara runut setelah keterangan saksi-saksi terkumpul. Jadi hari ini hari pertama pemeriksaan kasus Betul, ini. betul. Untuk dugaan pasal yang kita terapkan 76C Junto 80 Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari Bogor, Jawa Barat, Arif mengabarkan.